Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Pak Guru Channel. Semoga hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk dukungan subscribe-nya. Untuk materi pada video kali ini adalah materi IPA kelas 8 SMP, yaitu gaya. Baiklah, sekarang kita masuk tentang pengertian gaya. Coba perhatikan animasi di samping. Ini ada dua orang menarik dan mendorong gerobak. Apakah gerobak tersebut akan bergerak jika tidak ditarik ataupun tidak didorong? Jadi dalam hal ini yang menyebabkan gerobak tersebut bergerak adalah karena tarikan ataupun dorongan. Jadi tarikan dan dorongan ini dinamakan dengan gaya. Jadi gaya ini dapat kita artikan, gaya adalah tarikan ataupun dorongan yang dapat menyebabkan sebuah benda berpindah tempat ataupun bergerak. Jadi di dalam fisika, ini gaya dilambangkan dengan F dengan satuannya Newton. Kemudian berikutnya kita lanjutkan dengan macam-macam gaya. Jadi gaya ini terdiri dari dua macam, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Ini coba diperhatikan. Ini pada gambar pertama, ini adalah gaya sentuh, dan yang kedua adalah gaya tak sentuh. Jadi pada gaya sentuh ini terlihat bahwa orang ini mendorong kulkas. Jadi tangannya bersentuhan langsung dengan kulkas, sehingga ini dinamakan dengan gaya sentuh. Sedangkan pada gambar yang kedua, ini terlihat bahwa ini magnet dapat menarik paku tanpa sentuhan langsung. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa gaya sentuh adalah gaya yang dapat berinteraksi dengan benda bila terjadi sentuhan antara gaya dan benda. Sedangkan gaya tak sentuh itu sendiri adalah gaya yang dapat berinteraksi dengan suatu benda tanpa bersentuhan langsung. Oke, berikutnya kita lihat macam-macam gaya sentuh. Itu yang pertama adalah gaya otot. Jadi gaya otot ini adalah gaya yang berasal dari otot. Itu sebagai contoh, gaya tangan yang kita gunakan untuk mendorong lemari. Kemudian gaya kaki yang kita gunakan untuk mengayuh sepeda. Itu adalah contoh-contoh gaya otot, dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang berasal dari pegas. Ini contohnya pada ayunan. Ini pada ayunan kita gantungkan beban, kemudian kita tarik dan kita lepaskan. Maka ayunan ini akan bergerak terus secara berulang-ulang. Ini gaya pada ayunan ini termasuk ke dalam gaya sentuh. Kemudian gaya gesek. Ini gaya gesek ini terjadi jika dua buah benda bersentuhan langsung.
Ini sebagai contoh pada gaya gesek ini adalah gesekan antara ban mobil dengan jalan. Kemudian yang berikutnya tentang macam-macam gaya tak sentuh. Yang pertama ada gaya magnet. Jadi magnet ini menarik paku-paku ini tanpa bersentuhan langsung. Kemudian yang kedua, contoh gaya sentuh itu adalah gaya listrik. Ini pada animasi ini dapat dilihat bahwa sisir dapat menarik potongan-potongan kertas ini tanpa bersentuhan langsung. Ini sisir ini adalah sisir yang sudah digosokkan dengan rambut. Coba perhatikan kembali animasi. Oke, berikutnya kita lihat yang ketiga, contoh gaya tak sentuh. Contoh yang ketiga, ini adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini adalah gaya tarik bumi. Ini sebagai contoh, ini buah kelapa dapat jatuh ke bumi tanpa dilemparkan, adapun tanpa didorong. Di dalam hal ini buah kelapa ini dapat mencapai tanah karena ada gaya tarik bumi yang kita kenal dengan gaya gravitasi. Kemudian kita lihat bagaimanakah pengaruh gaya pada benda. Jadi pengaruh gaya pada benda. Yang pertama, gaya dapat menyebabkan perubahan gerak pada benda. Jadi misalnya, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Ini dapat kita lihat pada animasi. Ada dua orang anak main bola. Kemudian yang pertama menendang ke anak yang kedua. Kemudian anak yang kedua menendang ke anak yang pertama. Jadi di sini bola akan berubah arah. Kemudian gaya juga dapat menyebabkan benda yang diam akan bergerak. Itu contohnya kursi, jika kita dorong kursi akan berpindah ataupun bergerak. Kemudian sepeda, lagi kita jalan, kemudian kita rem. Ini dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Kemudian kita lanjutkan. Selain dapat mengubah gerak benda, gaya juga dapat mengubah bentuk benda. Ini pada contoh, ini pegas yang mula-mula pendek, kemudian ditarik. Adapun diberi gaya, maka pegas ini akan memanjang. Kemudian pada tanah liat, yang mula-mula bulat, kita injak akan pipih. Dan banyak contoh-contoh peristiwa perubahan bentuk yang disebabkan oleh gaya. Oke, kita lanjutkan. Melukis penjumlahan gaya dan selisih gaya-gaya segaris. Ini coba diperhatikan. Gaya ini termasuk ke dalam besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi di sini gaya dapat kita gambarkan di dalam sebuah vektor. Kalau bentuk tanda panah. Jadi A ini merupakan arah gaya, sedangkan O ini merupakan titik pangkal gaya.
Kemudian jarak dari O ke A ini adalah nilai daripada gaya. Ini sebagai contoh. Ini kita misalkan yang di atas ini sebagai F1 dan yang di bawah ini sebagai F2. Maka gaya F1 sebesar 4 Newton ke kanan. Ini dapat kita gambarkan seperti pada gambar, di mana dalam 1 Newton ini dapat kita gambarkan 1 cm. Jadi 4 Newton 4 cm dan tanda panahnya arah ke kanan. Kemudian untuk F2 ini 6 Newton ke kiri. Ini dapat kita gambarkan 6 cm panjangnya dan arahnya ini ke kiri. Kemudian yang berikutnya, resultan gaya. Resultan gaya adalah penjumlahan dua buah gaya atau lebih. Ini dapat dilihat pada animasi di sini. Untuk yang pertama, jika gaya F1 dan F2 searah, maka besar resultannya di sini R sama dengan F1 tambah F2. Dan jika F1 dan F2 ini berlawanan arah dan F1 lebih besar dari F2, maka resultannya di sini R sama dengan F1 kurang F2. Dan resultannya ini jika F1 lebih besar dari F2, maka arah resultan gayanya ini adalah ke kanan. Kemudian yang berikutnya kita lihat gaya gesek. Gaya gesekan adalah gaya yang timbul akibat persentuhan langsung antara dua permukaan benda. Jadi arah gesekan benda ini selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Jadi besar gaya gesekan ini sangat tergantung kepada tingkat kekasaran permukaan kedua benda. Ini sebagai contoh, ini terlihat bahwa pada yang pertama ini, gambar yang pertama ini pada kaca dan gambar yang kedua pada triplek. Jadi dalam hal ini besar gaya gesekan benda pada kaca lebih kecil daripada gaya gesekan pada triplek. Ini karena triplek lebih besar daripada kaca. Kemudian gaya gesekan ini ada yang menguntungkan bagi kita dan ada yang merugikan kita. Itu gesekan yang menguntungkan bagi kita. Itu sebagai contoh adalah gaya gesekan lantai. Adapun gaya gesekan di jalan. Kita dapat berjalan di lantai itu karena ada gaya gesekan. Seandainya gaya gesekan pada lantai itu kecil, maka kita akan terpeleset saat berjalan. Kemudian yang berikutnya adalah gesekan di udara. Ini juga menguntungkan. Jika tidak ada gesekan di udara, maka burung tidak akan dapat terbang. Karena pada saat terbang, sayap burung mendorong udara ke belakang. Sehingga udara mendorong sayap burung ke depan. Di sini terjadinya
gaya aksi dan gaya reaksi. Kemudian yang merugikan, itu sebagai contoh, gaya gesekan antara roda dan poros. Jika roda dan poros ini gesekannya besar, akan menyebabkan panas. Maka di sini biasanya kita lihat dipasang gemuk. Kemudian gesekan antara pengisap dan silinder pada mesin. Jadi kalau pada mesin ini gesekannya besar, ini dapat menyebabkan kerusakan pada mesin. Jadi dalam hal ini pada mesin ini kita menggunakan oli, adapun minyak pelumas. Kemudian kita lihat berat benda. Jadi berat benda adalah gaya yang bekerja pada benda yang disebabkan oleh tarikan bumi. Ataupun kita kenal juga dengan gaya gravitasi. Jadi massa benda itu setiap tempat itu di bumi akan sama. Sedangkan di tempat selain bumi, misalnya di luar angkasa, itu sangat tergantung kepada gravitasi. Jadi misalnya di bulan dengan di bumi itu berat bendanya akan berbeda. Karena percepatan gravitasi di bumi lebih besar dari percepatan gravitasi di bulan. Jadi alat untuk mengukur berat benda di sini ini dapat kita gunakan neraca pegas. Ini berat benda ini dapat kita rumuskan dengan rumus W sama dengan M kali G. M ini adalah massa benda, itu satuannya kilogram. W itu berat benda, satuannya Newton. Dan G itu adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per second kuadrat, adapun Newton per kilogram. Ini sebagai contoh soal, percepatan gravitasi di bulan adalah 1/6 kali percepatan gravitasi di bumi. Percepatan gravitasi di bumi 10 Newton per kilogram. Seorang atlet angkat besi mampu mengangkat beban yang masanya 100 kg. Berapa massa beban yang mampu diangkat jika dilakukan di bulan? Ini kita coba lihat pembahasannya. Ini kita misalkan percepatan gravitasi di bumi G sama dengan 10 Newton per kilogram. Sedangkan percepatan gravitasi di bulan itu G action sama dengan 1/6 kali 10 Newton per kilogram. Kemudian diketahui massa yang dapat diangkat di sini adalah 180 kg. Yang ditanya berapa massa yang dapat diangkat di bulan. Maka dalam hal ini berat beban di bumi W sama dengan M kali G sama dengan 180 kg kali 10 Newton per kilogram. Jadi W di sini adalah 1800 Newton. Kemudian persamaan W action ini sama dengan W. Jadi
M aksen kali G aksen sama dengan 1800 Newton. Sama dengan M aksen kali 1/6 kali 10 sama dengan 1800 Newton. Jadi M aksen ini sama dengan 1800 kali 6 per 10 kilogram per Newton. Jadi M aksen itu adalah 1080 kilogram. Sehingga beban yang mampu diangkat di bulan itu adalah 1080 kilogram. Saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini. Saya harapkan bagi teman-teman untuk dapat menonton video-video yang berikutnya. Jika materi yang disajikan ini bermanfaat, mohon untuk dukungan subscribe. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi